Selamat datang di Indrawati Taruna Channel, channel pendidikan yang dapat teman-teman jadikan sebagai salah satu referensi media pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membahas materi pembelajaran pada jenjang SMK kelas 10 mata pelajaran ekonomi bisnis dengan materi peran dan pelaku kegiatan ekonomi. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu pengetahuannya 3.3, memahami model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Kemudian untuk keterampilannya 4.3, menentukan model pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menjelaskan definisi pelaku ekonomi. Yang kedua, menjelaskan peran pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi. Yang ketiga, menjelaskan peran pelaku ekonomi rumah tangga produsen. Yang keempat, menjelaskan peran pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah. Yang kelima, menjelaskan peran pelaku ekonomi rumah tangga masyarakat luar negeri. Pertama, definisi pelaku ekonomi. Menurut Cambridge Dictionary, bahwa pelaku ekonomi adalah seseorang, perusahaan, atau organisasi yang memiliki pengaruh terhadap motif ekonomi dengan memproduksi, membeli, atau menjual. Sedangkan menurut Longman Business Dictionary, definisi pelaku ekonomi adalah seseorang atau perusahaan dan lain-lain yang berdampak pada ekonomi suatu negara. Misalnya dengan membeli, menjual, ataupun dengan cara berinvestasi. Dari beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa semua pihak yang melakukan kegiatan ekonomi, baik itu kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi, yang dilakukan secara perorangan maupun organisasi dalam hal ini pemerintah atau swasta, ataupun masyarakat pada umumnya dinamakan sebagai pelaku ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi antara lain, yang pertama, rumah tangga konsumsi, yang kedua, rumah tangga produsen, yang ketiga, rumah tangga pemerintah, dan yang keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri. Berikut kita bahas satu persatu. Yang pertama, rumah tangga konsumsi, yaitu pelaku kegiatan ekonomi yang menjadi penyedia faktor-faktor produksi untuk pelaku kegiatan ekonomi lainnya. Nah, rumah tangga konsumsi ini bisa menyediakan faktor produksi kepada pelaku ekonomi lain dan mendapatkan upah dari penyediaan faktor produksi tersebut. Sebagai pelaku ekonomi, peran rumah tangga konsumen adalah yang pertama sebagai pembeli, yaitu bertindak sebagai masyarakat umum yang membeli barang atau jasa atau benda dalam ilmu ekonomi yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen. Yang kedua, sebagai pemasok faktor produksi, yaitu pihak yang menyediakan faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan teknologi. Yang kedua, rumah tangga produsen, yaitu individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk mengubah suatu benda dengan menambah nilai gunanya demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Adapun peran rumah tangga produsen atau perusahaan dalam kegiatan perekonomian antara lain, yang pertama, membeli beberapa fasilitas pendukung produksi seperti bahan baku, modal, dan tenaga kerja. Yang kedua, mengelola faktor produksi yang ada pada rumah tangga konsumsi agar bisa memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, menjual produk, barang, dan jasa yang dihasilkan untuk rumah tangga, pemerintah, masyarakat luar negeri, dan lainnya. Yang keempat, menjaga kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat yang ada di sekitar tempat usahanya. Kemudian yang kelima, membayar pajak kepada pemerintah atas produk atau jasa yang telah dijual. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah,
yaitu pelaku ekonomi yang berasal dari pemerintah dengan tujuan utamanya menjalankan kegiatan ekonomi untuk mencari keuntungan demi kepentingan masyarakatnya. Adapun peran rumah tangga, pemerintah atau negara dalam kegiatan ekonomi ada 4, antara lain sebagai produsen yang memproduksi barang dan jasa untuk kebutuhan masyarakatnya seperti yang dilakukan oleh badan usaha milik negara seperti Pertamina yang memproduksi minyak menjadi bahan bakar. Kemudian yang kedua sebagai konsumen, yakni pemerintah menyediakan fasilitas umum, pastinya akan mengkonsumsi barang dan jasa untuk membangun fasilitas umum tersebut. Kemudian sebagai regulator atau pengatur yang bertugas menjamin proses kegiatan ekonomi itu agar berjalan dengan baik atau lancar. Kemudian yang keempat sebagai agen pembangunan yang sudah menjadi kewajiban negara untuk membangun perekonomian dalam suatu negara. Ada beberapa motif sosial yang dilakukan oleh rumah tangga pemerintah dalam kegiatan ekonomi, antara lain yang pertama mengeluarkan undang-undang, kebijakan dan peraturan untuk mendapatkan penghasilan misalnya dari pajak. Yang kedua, membeli berbagai kebutuhan pemerintah dari penerimaan negara, termasuk di dalamnya untuk membangun sarana prasarana atau fasilitas publik seperti pembangunan sekolah, jembatan, dan rumah sakit. Kemudian yang ketiga, melakukan kegiatan usaha melalui perusahaan pemerintah seperti BUMN, misalnya PLN, Pertamina, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, mendapatkan keuntungan dari upaya menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Yang keempat, rumah tangga masyarakat luar negeri atau yang dikenal dengan masyarakat internasional, yaitu pelaku ekonomi yang berasal dari negara lain. Rumah tangga masyarakat luar negeri muncul karena adanya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Karena memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berbeda, maka suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh sebab itu, peran masyarakat internasional atau masyarakat luar negeri tentu sangat penting dengan melakukan kegiatan ekspor-impor sehingga semua kebutuhan antara masyarakat di suatu negara dengan negara lain dapat terpenuhi dengan baik. Peran rumah tangga masyarakat luar negeri dalam kegiatan ekonomi antara lain yang pertama sebagai mitra perdagangan yang dapat dilakukan melalui kegiatan ekspor dan impor. Yang kedua sebagai pasar tenaga kerja. Hal ini terjadi karena sumber daya alam dan sumber daya manusia satu negara dengan negara lain itu memiliki perbedaan sehingga untuk mengantisipasinya diperlukan tidak hanya tenaga kerja dalam negeri tetapi juga tenaga kerja asing. Yang ketiga sebagai investor di mana negara yang kekurangan dana atau membutuhkan dana besar dapat mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di negara tersebut. Kemudian yang keempat sebagai sumber pemberi pinjaman dan bantuan. Misalnya ketika suatu negara mengalami peperangan atau mengalami bencana alam, maka dapat dikirimkan bantuan dari luar negeri untuk membantu masalah yang dihadapi negara tersebut. Teman-teman, itulah beberapa paparan materi terkait dengan peran dan pelaku kegiatan ekonomi. Mudah-mudahan apa yang saya share kali ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.